Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Klori Aina. Di sini saya akan mempresentasikan makalah atau PPT yang bertema pengaturan dan pengelolaan perbankan syariah. Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah, maka tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Keberadaan tata kelola bahkan berimplikasi luas dan kritikal terhadap perkembangan industri dan kesejahteraan sosial. Rangka tata kelola adalah untuk meningkatkan penggunaan sumber daya secara efisien. Hal ini membutuhkan akuntabilitas pengelolaan tersebut. Pada akhirnya, tujuan kelola perusahaan adalah mencapai kelarasan kepentingan individual, korporasi, dan masyarakat. Untuk itu, menurut Good Corporate Governance, perbankan Indonesia ada 5 prinsip utama. Yang pertama ada keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Untuk menciptakan industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, Bank Indonesia menerbitkan peraturan yaitu nomor 11-33-PBI-2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Bank umum syariah di sini yang selanjutnya disebut BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pelaksanaan tata kelola perbankan syariah yang baik ada beberapa macam. Yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS. Yang ketiga, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, penerapan fungsi kepatuhan audit intern dan audit ekstern. Yang kelima ada batas maksimum penyaluran dana, dan yang terakhir ada transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan BUS. Dewan Pengawas Syariah di sini suatu badan yang diberikan wewenang untuk melakukan persehatan atau penasehatan lembaga tersebut, melakukan pengawasan serta melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut konsisten mengikuti dan menaati aturan dan prinsip-prinsip syariah. Prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah Undang-Undang Nomor 710 Tahun 1992. Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan, dan melaksanakannya. Tujuan diberlakunya prinsip kehati-hatian itu supaya bank selalu dalam keadaan sehat, liquid, dan solvent. Dengan diberlakunya prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Pada bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, dampak kerugiannya yang ditimbulkan akibat mengabaikan prinsip kehati-hatian jauh lebih besar daripada kerugian yang mungkin dialami oleh bank konvensional. Kewajiban pengelolaan risiko perbankan syariah. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah berkaitan dengan risiko-risiko yang lain seperti risiko pembiayaan, risiko pasar. Risiko pasar di sini adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan atau disewakan. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas di sini adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuiditas yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan atau diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Terus risiko operasional. Risiko operasional di sini risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian ekstern yang mempengaruhi bank.
atau mempengaruhi operasional bank. Terus ada risiko hukum. Risiko hukum di sini adalah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Yang selanjutnya ada risiko reputasi. Risiko reputasi di sini adalah risiko yang akibatnya menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Terus ada risiko kepatuhan syariah. Risiko kepatuhan syariah di sini juga disebutkan atau akibat risiko di sini bank tidak mematuhi dana atau tidak melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Sekian, terima kasih presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.